ada 3 golongan yang aku akan musuhi, kata Allah, di hari kiamat. Jadi musuhku dari kiamat. 1, rajulun a'tabi faghadara. Orang yang bersumpah atau disumpah dengan namaku, kemudian dia berkhianat. Pejabat tuh, pejabat, yang di atas diletakin mushaf Quran tuh, yang disumpah dengan mushaf, hati-hati. Berkhianat dengan janjinya, berkhianat dengan aturan jabatannya, jadi musuh Allah tuh di hari kiamat tuh. Ya, viralkan tuh kalimat itu tuh. Ya, untuk menghunjam kepada jiwa, mau ngambil resiko itu. Nah, siapapun udah janji nyebut kalimat Allah, yang dipertaruhkan kalimat Allah loh. Ya, ambil aja siapa tokoh di sini misalnya. Saya bersumpah ya demi Ustadz Hunaifi ya, saya bersumpah, di bawah-bawah tuh Ustadz Hunaifi itu, demi Ustadz Hunaifi lah, ntar saya bayar utang itu, misalkan saya laksanakan, di bawah-bawah. Lalu dilanggar, yang jelek siapa? Saya jelek, beliau jelek. Ini yang dibawa Allah langsung. Satu. Kedua, man ba'a hurran fa'akala thamanahu. Orang yang memperjualbelikan orang lain yang punya sifat merdeka dan mengambil untung dari situ, human trafficking. Jadi musuh Allah di hari kiamat tuh, yang jual-jual manusia. Hati-hati ya, makanya agen-agen penyalur juga mesti hati-hati, pelajari fikihnya dengan baik gitu. Jangan sampai menzalimi orang ya. Jasanya ditampung, ada aturannya, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai nanti masuk ke zaliman, orang dijual, itu langsung jadi musuh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, man istajara ajiran fastawfa bihi. Siapa yang meng-hire seseorang untuk bekerja, lalu dia menepati pekerjaannya, mengerjakan tugasnya, walam yufi thamanah, tapi orang ini tidak membayarnya, sengaja suruh kerja nggak dibayar. Itu ada di Al-Bukhari, nomor hadis 2227, dan ulama sepakat itu sahih. Nah, Syekh Albani mendhaifkannya dan tanpa alasan, dhaif. Gitu. Dalam konteks untuk meneliti nggak ada masalah, tapi setiap penelitian harus diuji. Makanya kita S1 meneliti diuji, S2 lebih dalam diuji, ada pengujinya untuk mengkomparasikan dan menguji hasil itu apakah bisa dipandang benar nggak secara konstruksi ilmu. Nah, bagaimana Imam Al-Bukhari itu bisa menetapkan hadisnya sahih, sementara di sisi lain ada yang datang kemudian hari kontemporer menyoal menjadi dhaif. Antum mau ambil yang mana? Nah, di sini kita mesti proporsional, bijak, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita lihat profilnya dulu, Imam Al-Bukhari siapa? Teruji nggak hafalan hadisnya? Teruji nggak pengetahuan sanadnya? Dari mana dasar pengetahuan agamanya sampai bisa merumuskan hadis yang setiap nulis 16 tahun loh itu, nulis di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap mau menyantumkan satu hadis, sholat dulu malam hari, sebagian bertemu dengan Nabi, lalu begitu yakin dengan itu baru dituliskan. Terus ulama setelahnya meneliti, dicek ternyata sahih semua. Lalu datang kemudian hari, seseorang otodidak melihat, ngecek, nyari-nyari dan sebagainya, lalu menyimpulkan ini dhaif. Nah, ini persoalan kan. Nah, di dalam bidang ilmu kaidahnya tidak begitu, kita harus proporsional. Kalau menemukan yang seperti itu, maka kebijaksanaan harus kita ambil. Apa kebijaksanaannya? Di sisi ini ada keunggulannya, tapi di yang ini ada kelemahannya. Saat kelemahan itu ada, ini menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ambil yang lebih kuat tanpa harus merendahkan yang ini. Jelas? Nah, itulah sikap belajar kita seperti itu. Tapi jangan diglorifikasi sampai harus menjatuhkan, karena pasti ada manfaat yang didapatkan dari situ. Karyanya cukup bagus, ada juga yang bisa diambil banyak, tapi tidak sedikit juga yang harus dihindari. Contoh, ada fatwa begini, siapa yang sholat tarawihnya lebih dari 11 rakaat itu seperti sholat duhur 5 rakaat. Kan nggak mungkin bisa diterima, itu melanggar ketentuan hadis dan sebagainya.
Nah, jadi yang seperti itu yang tidak boleh fanatik berlebihan. Ya, kalau sudah fanatik nanti menciptakan kondisi-kondisi yang terisolasi. Pahamnya ini aja yang benar, yang lain salah. Begitu diberikan koreksi tidak mau menerima, nah, itu celaka nanti. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menilai dia sedang benar padahal keliru. Demikian di Al-Kahf ayat 103 itu. Nah, ini banyak terjadi, saya perhatikan tuh seperti itu. Ya. Dan sudah menjadi seakan-akan satu pedoman yang bersanad-sanadnya seperti itu, otodidak dan terisolasi. Ya, saya cuma kasihan tidak ada yang memberikan manfaat bagi saya dalam konteks itu. Saya tidak dirugikan, tapi kasihan begitu keliru nanti salah. Nah, demikian pula ustadz-ustadz jangan memaksakan, kalau bukan bidangnya jangan otodidak, perjelas dulu, pahami dengan benar dulu. Nah, sehingga apa? Tidak melahirkan kemudian kesimpulan yang keliru, terutama dengan hukum-hukum syariat. Karena yang jadi korban pada umumnya nanti bukan gurunya, nanti muridnya. Tuh. Ya, kadang gurunya baik-baik aja di atas, muridnya bertikai. Karena gurunya ketika menyampaikan di jamaahnya khusus, ya menyampaikan sesuatu yang tidak baik, tidak maksimal, atau tidak terbuka. Jadi kalau mau ngaji hukum syariat tuh buka semuanya. Ini yang tadi kayak tadi, yang kunut ini dalilnya, yang tidak kunut ini dalilnya, kejadiannya begini, silahkan jamaah pilih mau yang mana. Nah, kalau nanti ada yang Anda tidak kunut tapi imamnya kunut,